Halo Bedekers. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Muara Rapak, Kota Balikpapan, 21 Januari kemarin. Setidaknya ada 5 orang yang tewas dan belasan orang terluka. Diketahui truk tronton yang menyapu kendaraan di depannya ini mengalami rem blong. Tapi tahukah Anda bagaimana cara kerja pengereman truk agar tidak blong? Kalau belum, wajib nonton tayangan berikut. Mari kita bongkar. Pertama, kita awali rem yang dipakai. Pengereman full air brake atau FAB adalah sistem rem yang pengoperasiannya menggunakan tekanan angin tanpa ada fluida dan tidak menggunakan cairan hidrolik yang sering disebut dengan rem angin. Rem angin ini umum digunakan oleh kendaraan seperti truk tronton tadi. Awalnya sistem rem ini dikembangkan dan digunakan pada kereta api untuk menggantikan sistem rem mekanik secara individu, yang artinya satu tuas hanya untuk mengerem satu roda. Tapi seiring berjalannya waktu dan melihat perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, rem angin mulai dialihfungsikan ke kendaraan lain. Para supir sangat dibantu oleh rem angin ini. Konsepnya, semakin besar tekanan angin maka semakin besar pula daya rem yang didapat dari sang supir. Nah, Bedegers, ini yang perlu kamu tahu, jadi tekanan angin yang digunakan bersih dan bersifat kering, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada air tank yang bentuknya seperti tabung. Selain itu, rem angin dapat menghentikan kendaraan dengan beban yang berat maupun lebih, dan tidak akan merusak alat udara saat berhenti. Tapi dari segi pemakaiannya, rem angin juga memiliki kekurangan, yaitu rentan terhadap cuaca. Misal jika suhu udara cukup dingin, maka sistem pada rem bisa membeku, dan hal ini tentu akan mengganggu pengendara hingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang tak terelakkan. Nah, ngomongin soal rem angin nih, ada yang tahu bunyinya seperti apa? Mungkin kalian udah pada dengar, cuman belum begitu paham soal dunia otomotif. Jadi, salah satu kekurangan rem angin adalah suaranya yang berisik, seperti ini. Namun kalau kamu lebih dekat lagi nih, dijamin telinga bakal kebobolan. Selanjutnya, kendaraan yang memakai rem angin. Dari pembahasan pertama terselip kalimat kendaraan dengan beban yang berat. Pasti Bedegers sudah tahu kan? Yups, jenis kendaraan ini adalah mobil, truk, dan bus. Soalnya dua kendaraan ini memang terbilang sangat besar dan berat. Alasan kendaraan ini memakai rem angin karena kekuatan remnya cukup kuat, sehingga truk yang membawa beban seperti bahan bangunan dan bus penumpang memang pas memakai rem full air brake. Sedangkan untuk mobil jenis sedan, SUV, dan MPV tidak menggunakan sistem pengereman ini karena nggak cocok dengan ukuran dan bobot yang dimilikinya. Dari kali ini kita akan melihat proses kinerja rem angin. Pengereman yang mengandalkan energi alam ini berperan menggerakkan kampas rem. Untuk melakukannya ada dua cara, yaitu hand control valve dan foot control valve. Sistem cara kerjanya hampir sama dengan suspensi udara. Metode pengereman ini terbagi atas 6 komponen. Pertama, kompresor. Berfungsi untuk menekan udara luar masuk ke tempat penyimpanan yang disebut air tank, serta untuk menyediakan udara bertekanan yang digunakan sebagai media pemindahan tenaga pengereman dari pengemudi. Kemudian, berpindah di air tank. Disinilah angin dari tekanan kompresor akan disimpan. Air tank dilengkapi dengan air dryer yang akan menyaring air dan debu yang terbawa ikut bersama udara pada saat dikompresikan oleh kompresor. Uap air itu akan dikumpulkan dalam suatu bagian dan air itu harus dibuang melalui check valve. Lalu, brake chamber. Alat ini mengubah tenaga angin menjadi gerakan mekanis. Rangkaian ini terdiri dari membran, pegas diafragma, tuas, dan slack adjuster. Kondisi brake chamber sangat mempengaruhi daya pengereman suatu kendaraan. Selanjutnya, brake valve yang terdiri dari pegas dan rangkaian katup. Brake valve akan membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari air tank ke brake chamber. Brake valve dilengkapi relay valve untuk mengaktifkan rem dengan cepat. Dan air hose sebagai saluran untuk mengalirnya udara bertekanan. Selang ini terbuat dari karet sintetis dan logam kecil. Terakhir, kampas rem.
Alat ini terhubung dengan sistem rem tromol, sehingga tuas dari brake chamber diteruskan dengan mekanikal penggerak di rem yang saling bergesekan dan menghentikan roda kendaraan. Sekarang mari kita membahas penyebab rem blok. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menjelaskan setidaknya ada 3 jenis penyebab rem blok, yakni backfeeding, kekurangan angin, dan fever lock. Jadi backfeeding yang digunakan saat berkendara berlebihan bisa menyebabkan bagian kampas rem panas. Saat itulah, pengereman tak bisa dilakukan dengan efisien, karena tromol yang menempel di roda jadi licin dan ketika direm tekanannya tidak maksimal. Kemudian air tank saat sistem suplai tekanan udaranya berkurang, otomatis pengemudi tak bisa menekan rem jika daya angin hanya di bawah 7 bar. Masalah vapor lock kerap kali terjadi pada sistem rem hidrolis NAHO yang masih mengandalkan minyak rem. Hal ini terjadi ketika air menyusup di sistem rem yang harusnya vakum dan bekerja hidrolis. Ahmad Wildan mengatakan ketika ada kandungan air sedikit saja turun di titik didih 50 derajat Celcius saat panasnya mencapai 250, maka akan muncul gelembung. Gelembung inilah yang masuk ke silinder brake, membuat angin palsu masuk ke master rem. Wildan juga mengatakan sebagian kecelakaan bus dan truk di jalanan dikarenakan adanya masalah ketidakpahaman pengemudi atas teknologi kendaraan yang ia pakai. Dan salah satu masalah utama pengemudi lalai dalam pengecekan saat berkendara, saat meninggalkan perawatan pada rem angin. Lantas bagaimana cara perawatan rem angin agar tidak blok? Nah, kali ini ada beberapa tips untuk maintenance rem agar tetap pakem. Pertama, pastikan tekanan minimum untuk kendaraan sistem udara tidak kurang dari 100 pounds per square. Kedua, ketika menggunakan rem terlalu sering, perhatikan jumlah tekanan udara pada indikator. Lalu injak pedal gas, kemudian dengarkan apakah ada kebocoran udara pada saluran pipa atau tidak. Jika ada penurunan tekanan, berarti ada kebocoran dan segeralah perbaiki. Keempat, periksa air tank apakah ada air atau tidak. Jika truk tidak menggunakan air dryer, buka pipa pembuangan lalu keringkan airnya. Selanjutnya, ganti air dryer cartridge agar tetap kering. Dan terakhir, perhatikan juga intensitas pengereman dengan jeda pendek lamanya. Karena pengereman yang singkat dan berulang-ulang dapat membuat tromol jadi licin dan tidak berfungsi. Buat bedegers, udah paham kan dengan pembahasan tadi? Jangan lupa saat berkendara selalu hati-hati ya, agar aman dan selamat.